saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of mine. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Berkumpulnya kita di sini untuk memperlancar rencana kita menuju pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Indonesia masih dikuasai oleh Jepang. Bumi Putra ini masih dikuasai oleh tangan Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar gembira untuk kita semua. Apa itu? Silakan dulu. Saya punya kabar gembira untuk Indonesia. Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengar berita itu tadi pagi lewat radio. Oleh karena itu, terjadi pengosongan kekuasaan di Indonesia. Lalu apa yang saya lakukan untuk misi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mendorong Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Seharusnya kita memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan pendapat Anda, Bung. Karena sekarang adalah yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang harus kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan hubungan dengan Jepang. Bagaimana, saudara setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa engkau berpendapat demikian, saudara? Karena PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Tentunya kita sendiri tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Baik, ayo kita segera bertemu Soekarno dan Hatta untuk memberitakan kabar ini. Baik, ayo. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Selamat dulu. Terima kasih, Bung. Bagaimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah baik. Bung, bagaimana dengan soal kemerdekaan kita? Bukannya kita semua sudah serahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik jika tidak melibatkan PPKI ini? Karena PPKI sendiri dibuat oleh Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan berpikir kalau kita adalah buatan Jepang. Tadi saya mendengar berita kekalahan Jepang lewat radio. Berarti Indonesia dalam masa kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan kita, Bung. Saya setuju. Tapi apakah bukan ras pendapat kita? Memang kalau kita memenuhi Keesokan harinya, tanggal 15 Agustus 1945, kira-kira pukul 10 malam di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tempat kediaman Bung Karno, berlangsung perdebatan serius antara sekelompok pemuda dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan. Sekarang, malam juga kita kobarkan revolusi. Kita segera memberebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Betul. Dan jika Bung tidak melakukan pengumuman pada malam hari ini juga, maka akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah besar-besaran pada esok hari. Ini batang leherku, serta saya ke pojok itu, dan potonglah malam ini juga. Engkau tak perlu menunggu esok hari. Tenang, Bung. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Jepang adalah masa silam. Kita harus menghadapi Belanda yang akan menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan di negara kita ini, mengapa tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri dan meminta Soekarno untuk melakukan hal ini? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat juga rakyat terbebas dari kesengsaraan. Bukankah momen ini yang kita tunggu-tunggu, Bung? Baiklah, namun berikan saya waktu untuk berunding dengan yang lainnya. Baik, kami akan segera menunggu keputusan ya.
Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus melihat ke masa depan agar tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Kalau menurut saya yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menghadapi sekutu yang hendak mengambil alih kembali di negeri ini. Serta kita juga harus memikirkan kemerdekaan yang akan kita bicarakan di sidang PPKI tanggal 18 Agustus nanti. Bagaimana, Bu? Benar. Kita harus melihat ke masa depan. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semua berantakan? Berarti kita semua sepakat? Ya, kita sepakat. Begini, tampaknya mereka tidak menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Benar sekali. Apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana kalau misalkan kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta agar tidak terpengaruh oleh pihak Jepang? Tapi di mana kita akan mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok? Di sana ada markas peta yang dipimpin oleh Sudarsa Subono. Bagaimana? Apakah saudara setuju? Setuju. Sudah. Ada apa ini? Bung, kami sudah sepakat bahwa proklamasi harus disegerakan. Sepakatan yang mana? Sudah, ikut kami, Bung. Segera. Ayo, bukan. Seperti itu. Revolusi sekarang berada di tangan kami, Bung. Dan kami memerintahkan Bung, kalau Bung tidak melakukan revolusi pada malam hari ini, lalu apa? Yang terpenting di dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Bisa, Ibu. Saya telah merencanakan seluruh pekerjaan ini yang akan dijalankan pada tanggal 17 Agustus. Mengapa bisa tanggal 17? Kalau dari sekarang atau tanggal 17 saja? Betul. Tanggal 17 besok adalah hari Jumat. Jumat yang suci. Tanggal 17 juga tanggal di mana pertama kali diturunkannya Al-Quran. Selain itu, umat Islam sembahyang sehari 17 rakaat. Oleh karenanya, tanggal 17 adalah tanggal yang tepat. Udah, nak. Bisakah saya bertemu dengan Sukarno dan Hatta? Untuk apa bertemu dengan mereka, Bung? Saya kemarin untuk menjemput mereka. Izinkan aku bertemu dengan mereka sekarang. Mari kita masuk, Bung. Ada apa, Saudara Jo? Saya membawa kabar bahwa Jepang menyerah pada sekutu. Jadi benar berita itu. Bukannya saya dan Sandi sudah memberitahu naik, saudara. Saya belum yakin, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari segera kita proklamasikan kemerdekaan. Setuju. Ya, setuju. Namun malam itu Laksamana Maeda, Sukarno dan Hatta terlebih dahulu menemui Somobucho Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajaki sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi. Jepang telah menyerah kepada sekutu, maka berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo. Dan kalian tidak boleh mengadakan rapat PPKI dalam rangka persiapan proklamasi kemerdekaan. Saya senang mendengar berita tersebut. Silakan masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan duduk. Terima kasih Laksamana telah memberikan kami tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Dengan senang hati. Silakan duduk. Silakan digunakan fasilitas yang ada. Saya izin kembali ke kamar dahulu. Baik. 17 Agustus 1945, pukul 2 dini hari, Insinyur Soekarno,
Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo membuat rumusan proklamasi di ruang makan, sementara yang lainnya menunggu di ruang tamu. Hadirin, bagaimana dengan penandatanganan naskah proklamasi? Bagaimana kalau kita selaku wakil-wakil bangsa Indonesia yang menandatangani naskah ini? Saya rasa jangan, itu terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju dengan usulan Bung Karni. Bagaimana hadirin? Setuju. Baiklah, Ayu Timari, tolong ketikkan naskah ini. Baik, akan saya ketikkan, Pak. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani Bapak di masa-masa ini. Sama-sama Pak, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh ya Pak, bagaimana dengan proklamasi besok? Besok kita akan mengadakan upacara bendera yang akan diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Apakah kita sudah punya bendera Pak? Astagfirullah, Bapak lupa. Bagaimana jika Ibu membuatnya? Tapi Ibu hanya ada kain merah dan putih, apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera dengan sederhana. Baik Pak. Oh iya, Ibu punya usulan. Bagaimana kalau benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Baik. Sekarang lebih baik Bapak bersiap untuk proklamasi besok. Baik, Bu. Bendera Sangsaka Merah Putih pun berhasil diselesaikan oleh Ibu Fatmawati. Bendera tersebut diserahkan kepada Soekarno untuk digunakan dalam upacara bendera. Pagi harinya, masyarakat sangat antusias menanti proklamasi bangsa Indonesia. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai simbol kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Laksanakan. Siap Bu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Merdeka! 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 Proklamasi kemerdekaan mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai kepahlawanan, semangat pantang menyerah,
dan pengorbanan untuk bangsa menjadi bagian penting dari identitas nasional Indonesia.